Udah gitu ngobrol sampai sana, nggak langsung bawa turun. Gua bilang, gimana nih bang? Kita nunggu pagi aja biar turun. Akhirnya, ya udah mau nggak mau si korban itu tidur di tenda. Jadi poin itu yang gua mikir, wah ini kok apa yang terjadi sebetulnya. Gua mikir kenapa nih ya? Jam 3 subuh tuh gua harus turun. Disusulin sama senior gua tuh. Senior gua yang paling langsung evakuasi. Semuanya turun. Kata gua kok nggak gerak-gerak, ini senior ada apaan gitu kan. Gua jalan, tahu-tahu apa? Pas banget gua lagi mau nginjek batang pohon, kepala tengkorak lewat gua. Wih, kata gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Coret. Waduh, apa yang dicoret nih Bang? Yang dicoret apanya nih? Apa ya? Yang nggak berkenan aja dicoret. Yang berkenan aja dicoret. Yang buruknya dicoret. Iya. Gitu kan nih. Oke. Gimana kabarnya Bang Coret? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya? Gimana, Bang? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Coret nih. Nah sebelum Bang Coret menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Coret nih. Udah sama-sama. Terima kasih juga udah diundang. Sama-sama juga Bang gitu kan, udah menyempatkan hadir datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Coret nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Yang buruknya ya dicoret aja kan yang tadi itu gitu kan. Oke Bang, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Setiap orang mempunyai pengalamannya yang beda-beda ya kan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, katanya nih Bang, gue denger nih Bang. Bang Coret punya pengalaman saat jadi mapala ya. Iya. Berarti saat kuliah, masa perkuliahan gitu kan. Mengevakuasi, terus kemudian apalagi tuh tadi tuh? Ketemu tengkorak dan lain-lain. Itu Bang, kalau boleh tahu tuh Bang. Kejadiannya tahun berapa sih Bang, biar kita tahu semua nih? Kalau yang gue tahu sih tahun 2001 ya. 2001. Oke, 2001. Kejadian itu tuh yang Bang Coret alami tuh ya. Betul. Sampai sekarang ini Bang Coret sampai akhirnya masih mengingat lah kejadian tersebut. Biasanya kalau masih ngingat-ngingat itu kejadian luar biasa gitu kan nih. Oke, nih gue penasaran nih tahun 2001 gitu kan pengalaman Bang Coret. Mungkin teman-teman juga udah penasaran nih Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang. Kita Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Coret kopinya. Kopi sehat itu Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Yoi, siap. Oke, langsung aja kita sikat. Cerita dari yang di Klasar dulu kali ya. Di Klasar tuh kan sebetulnya kan proses untuk orang menjadi mapala tuh kan panjang ya. Prosesnya pasti panjang tuh. Pertama memang si mapala itu harus
Pasti dari proses pendaftarannya dia harus dites secara wawasan, secara fisiknya juga dites, bahkan rutin fisiknya juga ada. Terus juga dia harus ikut simulasi seperti rock climbing, belajar peta gunung, peta kompas, terus juga mungkin ada arum jeram atau caving. Itu pasti dibekalin dulu tuh. Nah, prosesnya itu tuh banyak tuh sebelum ke lapangan itu banyak prosesnya. Jadi pada saat dia udah pendaftaran, kita akan filter nih dengan data diri semua mereka. Kita lakukan tes fisik, ya kan. Terus juga tes kesehatan gitu. Terus juga setelah itu filter banyak kita filter. Terus kita kasih juga pembekalan materi kelas namanya sih. Materi kelas buat mereka sebelum turun ke lapangan. Itu tuh prosesnya tuh seperti itu tuh. Nah, materi kelas ini nih pasti ini ada kesaring lah gitu kan. Dari siapa sih yang bisa berminat untuk menjadi calon anggota gitu ya. Itu pasti ke filter dari misalnya dari 40-an atau 100-an, mungkin akan ke filter bisa jadi 20-an, 25 atau 10. Itu sih sebetulnya sih. Itu prosesnya. Nah, mulai daftar, kita filter, kita kasih jadwal buat pendalaman materi kelas. Itu diisi tuh sama senior yang punya skill di situ, ya kan. Untuk diisi biar pembekalan mereka tuh buat nanti di lapangan. Nah, secara paralel ya, dia tuh akan bisa harus mengerti, ditonton karena itu pembekalan buat mereka ya kan. Juga dia juga harus latihan fisik. Itu sebenarnya bagian dan terpenting itu latihan fisik juga. Termasuk panitia juga ikut fisik. Kan nggak mungkin kan si siswanya fisiknya dijaga, panitianya nggak dijaga, ya kan? Itu kita harus sama-sama ngejaga fisiknya, seperti itu sih sebetulnya. Nah, rangkaian dari pendaftaran, dia harus materi kelas, dia cek kesehatan, nanti juga ada tes lagi tuh. Dia ikut materi kelas, dia tes lagi nih. Apa sih yang dia dapat dari materi kelas itu? Gitu, dites bagaimana dia punya kalau dia rock climbing, simpul talinya seperti apa gitu kan. Terus kalau misalnya di gunung hutan dia harus bagaimana pengertian peta kompas, ya kan, cara bacanya seperti apa dan lain-lain, termasuk yang arus deras dan caving. Itu seperti dites. Di situ pun akhirnya nanti dilihat lagi nih yang lulus itu berapa. Gitu. Itu prosesnya seperti itu tuh. Awalnya gue cerita seperti itulah untuk proses di Klatsar. Nah, setelah itu ada namanya pantohir, kita sebutnya pantauan terakhir, ya kan, pantohir itu bisa ditanyain tuh, lu ditanyain habis deh lu di fisik lu coba dites di situ deh, lu dimaki-maki tuh, lu dites dengan pressure yang keras sama senior lu tuh seperti apa, karena untuk ke alam ini kita nggak main-main, gitu, kita butuhin namanya persiapan mental, persiapan fisik, ya kan, lu bisa dalam kondisi pressure lu harus bisa yang namanya tetap menjaga jaga kondisi mental lu harus tetap kuat gitu. Itulah yang dilihat sama kita persiapan. Seandainya persiapan itu sudah terjadi nih, persiapan itu sudah kita jalanin, oke, mereka harus siapin alat nih. Nah, persiapan alat juga nggak sedikit, banyak tuh, ya kan. Biasanya waktu itu zaman gue tuh pakai sepatu PDL. PDL itu sepatu abri ya, sepatu abri itu semua rata tuh sepatu abri. Nah, biasanya juga dikasih minyak buat nggak lecet ya, dikasih minyak goreng, dikasih bawang kalau nggak salah tuh buat biar nggak lecet lah kan tuh. Itu gua diajarin semuanya, peralatan juga lengkap, nestingnya maksudnya nesting bulat tuh, udah kompor parafin yang dulu kan, zaman dulu tuh, iya gitu kan. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh, gitu ya. Nah itu kayak gitu tuh, lu harus punya checklist alat banyak tuh, checklist alat banyak tuh, makanan juga banyak juga, harus lu siapin. Termasuk yang terpenting adalah peralatan survival. Peralatan survival tuh biasanya tuh jarum jahit, benang gitu kan, terus tembakau, gitulah gitu. Itu peralatan survival buat jaga-jaga kalau misalnya tas lu robek, celana robek, lu bisa ngejahit gitu, kayak gitulah. Sampai situ lu akan bisa seandainya lu udah siap nih, lu di karantina tuh 1 malam tuh. Jadi misalnya lu siap-siap jam 10 atau jam 12 pagi harus ngumpul semuanya. Nah, tuh udah ngumpul sama teman-teman lu tuh nih di satu ruangan nih. Itu nggak boleh keluar. Sebenarnya sih
kita tadi nggak sadar ya bahwa sebenarnya kenapa nggak boleh keluar gitu kan. Ternyata yang gua tangkap setelah itu, lu bisa saling ngerti sama teman lu. Lu bisa ngobrol sama temen lu. Jadi karena satu ruangan begitu kan nggak bisa kemana-mana dong. Iya. Paling lu ngobrol sama itu aja tuh. Iya, betul. Nah, lu akan saling mengenal tuh. Itulah sebenarnya poin salah satunya. Karena apa? Pada saat nanti lu di lapangan, temen yang bisa ngobrol tuh itu. Iya. Temen yang bisa bantu tuh itu. Itu sebetulnya. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya poin-poin diklat tuh. Baru kita ke lapangan. Itu biasanya malam. Malam ke lapangan itu naik tronton kan, naik tronton. Waktu zaman gue tuh waktu masih naik tronton gitu ya. Atau ada juga yang pakai bis juga gitu. Itu ditutup matanya tuh. Jadi nggak tahu di mana tempat diklat ya sebetulnya. Kayak di pangku. Selama perjalanan tuh, Bang. Itu selama perjalanan di pangku itu ditutup pangku. Nah, waktu itu sih gue langsung ke lapangan ya. Langsung ke lapangan. Dari situ kan perjalanan ke lapangan ya. Dari setelah udah di karantina, malamnya berangkat ke lapangan. Ke lapangan biasanya sampai jam 2 malam atau 3 malam lah. Nah, di situ diturunin langsung dikasih tahu suruh istirahat dulu, bikin bivak. Pas dia istirahat semuanya tuh udah di bivak itu, terus sepatu harus dibuka tuh. Biasanya kan orang malas buka sepatu. Kalau udah begitu malas tuh. Karena jedanya sedikit. Lu jalan malam jam 12 misalnya atau jam 10 malam jalan. Setelah karantina. Sampai sana misalnya jam 2 malam misalnya sampai lokasi. Lu jam subuh ntar dibangunin lagi lu. Lu untuk buka bangunin juga nggak bangunin cuma bangun enggak gitu. Lu udah diajarin disiplin. Sebenarnya diajarin disiplin lah. Lu harus bangun. Udah dibangunin tuh, lu harus gerobak-gerobak harus cepet-cepet. Dan itu lu punya apa? Punya atribut pendidikan itu lu harus lengkap. Dari topi, dari apa namanya slayer, ya kan, sepatu. Wah itu udah bak-bibu kalau lu misal dibangun lagi. Baru tidur jam 2, jam 5 suruh bangun kan. Wah udah itu. Nah dari situ tuh lu udah mulai diajarin disiplin dia di situ sebetulnya. Nah terus yang diklat ini nih, lu senam pagi, mulai senam pagi. Terus senam pagi, terus lu juga dia memasak ya kan. Nah biasanya kegiatan itu mulai jam 8 malam. Jam 8 pagi, sorry. Jadi benar-benar fisik lu tuh, karena lu udah terlatih fisik, ini lu udah mulai nih di lapangan nih. Lu digembleng, lu harus disiplin. Pas lu diajarin safety, itu pun lu, misalnya pada waktu pertama gue sih di rock climbing. Di rock climbing tuh. Nah itu udah lu harus udah bener safety, sarung tangan lu udah siap tuh. Sarung tangan lu kan bawa sarung tangan tuh buat ini kan climbing itu. Pas dari climbing itu pasti rafting. Itu pasti rafting tuh. Waktu pengalaman diklat itu ada pengalaman bahwa ada temen satu siswa itu yang fisiknya nggak kuat. Nah ini nih fisiknya nggak kuat nih. Gua nggak tahu nih fisiknya kenapa nggak kuat. Padahal dia tuh sudah latihan fisik juga, badannya gede juga waktu itu. Nah itu yang gue pikirin sama teman-teman, kenapa dia nggak kuat nih? Akhirnya bener dipaksa naik nggak bisa dia. Yang lain udah naik, udah rafting, udah safe sama anak-anak semuanya. Tinggal satu dia dong nih, nggak bisa. Dicoba lagi dia nggak bisa. Nah gue udah berpikir, wah gue balikin aja deh nih. Iya kan, karena dia nggak bisa ngikutin jenjang di Klatsar ini secara tuntas. Nah itu. Kita juga diskusi, kan sebenarnya banyak juga ya, jumlah panitia tuh banyak juga, senior tuh banyak juga dibanding sama anggota itu kalau nggak salah itu dia 17 orang atau berapa lupa ada. Tapi gue pasti lebih banyak. Tanya ini kita gimana diskusi ini pada saat evaluasi malam ya. Pada saat evaluasi ini gimana anak ini mau diterusin apa enggak? Karena dia nggak mampu. Ya udah panggil anak itu. Biasanya tuh kalau di Klatsar itu ada mentornya tuh. Jadi gini, ada yang bagian pressure, ada yang jiwa krop, ada yang galak, ada yang bagian mentor tuh yang baik-baik itu kan ya. Jadi ngulik kepribadian dia kan, lu kenapa sih, lu kenapa nggak kuat, lu kenapa kok marah terus, lu kenapa nggak setia kawan. Itu ada mentor itu ya, buat bangkitin mental dia. Nah ternyata gue tanya kenapa nggak kuat, terus dia bilang kalau panjat tebing dia nggak kuat. Kalau ke hutan dia kuat naik gunung gitu. Ya akhirnya ya udah kita lihat dia sampai pintu hutan.
Awalnya gue bukan di Pintu Hutan, ke Bonte dulu kan. Ya udah pindah lah ke Bonte. Jalan nih, perjalanan itu kan juga dipres juga sama anak-anak dong. Suruh jalannya cepet lah, apa. Dia nggak ada masalah. Anak ini nggak ada masalah. Kuat lah itu. Wah, kuat banget nih. Sampai tempat tuh, ternyata kita briefing lagi dong, dievaluasi. Ini gimana anak ini? Nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. Oh ya udah, kita pastiin deh bahwa dia itu tetap terus. Tapi kalau dia ngedrop pada saat perjalanan ke atas gimana nih? Oke, akhirnya kita punya cara keputusan tuh waktu apabila dia drop sebelum Pintu Hutan, kita turunin dia. Tapi kalau udah lewat Pintu Hutan, kita pakai jalur potong, langsung ke masuk base camp. Itu sih sebetulnya, ya kan udah. Nah setelah bener kejadian, setelah masuk lewatin Pintu Hutan, ngedrop tuh orang anak itu, ngedrop. Wah kata gue, gila kan, ngedrop, udah kondisi hujan, datang deh kan kita ada tim advance tuh, yang duluan dari tim masuk hutan, ada duluan yang udah sampai sana, yang buka jalur pintas tuh, itu. Nah terus akhirnya dibawa sama mereka ke sana. Nah akhirnya gue tetap jalanin diklat yang lain tuh, tetap sesuai dengan plotting peta kan gitu. Kan kita sorry gue kelewat cerita, sebenarnya sebelum kita di cluster juga si panitia harus udah tahu set area, bikin ROP lah rencana perjalanan tuh dari requirement berapa, terus ROP-nya buat naik gunung ke hutan itu lewat jalur mana, udah plot petanya. Jalur mana aja, evakuasi seperti apa, udah gitu. Nah gue tetap jalur tuh sesuai plotan. Masuk, ternyata siswa itu masih drop di perjalanan menuju base camp. Nah pas tembusnya itu paginya baru masuk ke base camp. Nah akhirnya kita udah putusin bahwa dia harus diturunin. Gitu. Akhirnya udah satu orang buat dampingin dia turunin. Terus di klub berjalan bersama biasa. Anak-anak berjalan di klub biasa gitu. Pas diturunin, terus sempat kekurangan tenaga, butuh lagi support lagi sampai bawah itu ke Bonte, kita panggil tukang ojek biar dia nggak jalan kaki lagi, langsung naik ojek. Kita juga udah kontak mobil standby di waktu itu 8 Voli itu di bawah, nah dekat rumah penduduk. Nah sampai situ pas turun dari ojek itu siswanya jatuh meninggal gitu. Itu yang kita semuanya pada drop juga tuh, Pak, bukan pada drop aja, jadi pada kayak menyayangkan, kenapa sih lu mau langsung kita sibuk semuanya. Bahkan yang waktu dia ada yang nyusul juga tuh, senior senior itu pada ada yang nyusul juga. Itu ketemu tuh papasan. Itu kan nanya dong, aman udah naik ojek gitu kan. Iya. Aman. Nah mereka tuh pas kita dapat kabar lewat HT nggak ada, mereka nggak tahu. Pas kita bilang nggak ada, apaan gua masih ketemu, kata dia gitu. Gitulah jadi ya. Jadi poin itu yang gua mikir, wah ini kok apa yang terjadi sebetulnya, gua mikir kenapa nih ya gitu kan. Akhirnya nggak lama itu gua tetap jalanin diklat seperti biasa. Siswanya kan calon anggota kan belum ada yang dikasih tahu kan. Kita juga udah mulai gimana, jam 3 subuh tuh gua harus turun, disusulin sama senior gua yang paling langsung evakuasi, semuanya turun jam 3 subuh. Wow gila, bak bibu yang jam 8 malam baru sampai, baku baru buka tenda, itu langsung packing, turun semuanya, meninggal. Kita harus melihat pemakaman dia gitu. Setelah sampai bawah kita ngelihat pemakamannya, poinnya sebetulnya ternyata ada hal-hal yang tidak jujur dari siswa. Dia itu kondisi fisiknya seperti apa. Itulah yang sebenarnya yang jadi pembelajaran gue secara pribadi ya. Itu pembelajaran gue bahwa oke, lu terima medical check up, ya kan? Tapi belum tentu itu betul gitu. Mungkin ya maksudnya mungkin entah lu harus adainnya di tempat lu kan gitu kan, poin itu. Entah itu lu nextnya lu punya dokter sendiri gitu. Akhirnya memang dari pembelajaran itu jadi kayak sebenarnya sih kita udah ada surat izin orang tua bahwa orang tua mengizinkan dia mengikuti di klasar apapun yang terjadi, panitia sudah tidak bertanggung jawab gitu kan. Sebenarnya bukan poin itu sebetulnya sih, cuma pembelajarannya bahwa
se-prepare buat melaksanakan diklat sar itu dan untuk menjadi seorang pencinta alam gitu. Orang yang bermain di alam itu sebenarnya nggak semudah seperti orang, oh udah sampai puncak nih, nggak gitu. Karena banyak banget tantangannya gitu. Salah satunya yang sering kita dengar pasti hipotermia. Seperti itu kan. Jadi pembelajaran kita lah. Jadi review kita bahwa si siswa ini seperti apa. Kan gitu, menerima melaksanakan diklat jadi lebih baik gitu kan. Bahkan harus punya orang medis yang benar-benar kontrol kondisi dia gitu. Nah, singkat cerita gue anak-anak itu tuh berapa bulan gitu ya di 2001 kan, 2001 berapa bulan gue nggak ada pendalaman materi lah, materi. Nah, yang itu juga sebenarnya yang plot waktu gue juga tuh. Gue pendalaman materi tuh anak-anaknya itu tuh teman-temannya yang meninggal itu. Gitu. Kalau lo tahu tuh di Gadok Pasir Arca tuh, itu kuburan Jerman situ. Itu tembus Pangrango tuh. Tapi jauh banget, jalan jauh banget itu. Gitu kan. Nyusul gue kan pernah nyusul juga sih malamnya tuh, lewat kuburan Jerman tuh di situ. Nah, waktu itu kan anak-anak itu memang lagi memang dilatih ya. Jadi gini kalau misalnya kita latih kan, ya udah lu di punggungan sebelah. Misalnya senior udah, kita awalnya memang kita plot gini, kita plot sama gitu kan. Cuma dari kapan nih kita pisah? Di titik mana kita pisah? Oh di sini udah kita pisah. Oke. Dipisah. Lu punggungan sebelah sana, lu punggungan sebelah sana. Udah demi satu. Ya kan? Nah, pas misal gitu nih dia mereka pada apa? Mereka pada latihan. Ada kejadian yang cukup ini sih. Kalau gue sih cukup apa ya? Kaget juga buat gue sih. Gue kan biasa mantau anak-anak dari jauh nih. Nah, teman-teman tuh yang senior pendamping itu pada jalan duluan tuh. Gue nungguin senior yang lain pada jalan duluan gitu kan. Kalau suaranya udah agak jauh tuh baru jalan gitu kan. Nah, anak-anak yang belajar itu masih di samping. Ternyata nih ini senior pada nih nggak jalan jauh, nggak jauh-jauh suaranya. Kata gue kok nggak gerak-gerak, ini senior ada apaan gitu kan. Gue jalan lah. Gue jalan, tahu-tahu apa? Pas banget gue lagi mau nginjek batang pohon, kepala tengkorak lewat gue. Wih, kata gue, apaan nih kata gue? Wih, gue langsung jalan tuh. Anak-anak udah pada ini, ternyata pada ngelapin tulangnya. Wah, gue diem tuh langsung. Gila kata gue, asli kepala tengkorak itu, glinding. Masih ada rambutnya lagi. Masih ada rambutnya, itu komplit. Pertama gue nggak tahu, gue duduk di atas dulu deh. Gue taruh keril gue duduk dulu. Kok kepala tengkorak ya? Anak-anak pada ngerapin tulangnya tuh. Iya kan, pakai plastik tuh, sarung tangan plastik tuh. Ujung-ujungnya memang plastiknya dibuang gitu kan. Ini tulang, sebagian daging jarinya, daging di jarinya itu masih ada. Cincinnya pun masih ada. Dia pakai cincin, itu kayak cewek. Kakinya itu dagingnya masih ada. Kaki di ini ya, itu masih ada. Terus jadi kayak memang belum habis itu dia jadi tengkorak semua tulang masih ada dagingnya gitu. Celana jeans. Dia tuh dia bawa apa? Nggak tahu lah, gua tuh kayak ada duit. Lu kalau tahu 500-an yang kuning tuh ya. Iya. Itu tuh dia ada tuh. Apalagi banyak di kantongnya dia tuh banyak tuh. Nah, bajunya itu baju PDH yang kayak apa namanya ripstock itu ya, ya kan PDH gitu, kemeja itu. Nah, rambutnya panjang tuh, topinya waktu itu gue topi grup musik lah, ya kan tuh grup musik di Indonesia, warna merah. Cuma anak-anak tuh, wah ngumpulin tulang, akhirnya anak-anak dikubur kan, dikuburin itu apa namanya tengkorak disusun merapi anak-anak. Gue bilang kepalanya hadapin ke kiblat kata gue, arah ke barat gitu kata gue. Udah sama anak di satu lubang, dibikin sama lubang, terus dimasukin tulangnya semuanya, dikubur lagi anak-anak, dikasih patok kayu. Nah sempet tuh anak-anak doain tuh, ya kan berdoa lah, ya kan, ya sekedar-sekedarnya doa gitu kan. Sempet sholat jenazah juga anak gitu kan. Udah, nah di situ tuh sebenarnya gue nggak tahu perasaan teman-teman ya. Kalau gue pribadi sebenarnya biasa aja. Cuma berjalannya waktu itu sampailah kita ke gigiring jalur yang paling atas nih buat nembus ke Pangrango. Kalau lo mau tahu itu jalurnya yang kemarin ada isu orang yang ya itu apa yang hilang ya, yang meninggal ya. Gitu. Kayaknya salah satunya tembusan jalur itu juga tuh. Kata yang lain bilang, "Red, itu anak-anak langsung suruh masuk aja ke kita. Udah mulai gelap." Kan gitu kan, udah mulai gelap tuh. Akhirnya gue suruh masuk buat teriakin. Anak-anak yang pada latihan kan tadi kan. Dia mulai masuk ke jalur yang inti tuh. Masuk.
Nah, pada saat perjalanan itu anak-anak pada, gue juga bingung sebetulnya, kok pada buru-buru jalannya. Gue tanya sama temen gue, sama senior gue tuh satu, Kang ini kenapa ya, kok pada buru-buru? Dia bilang, itu kali Red, takut sama yang masih kebayang yang tengkorak tadi itu. Wah, kata gue, masa sih? Iya juga sih. Kan mulai gelap kan tuh. Mulai gelap. Wih, gue juga merinding tuh gitu ya. Cerita lama gue merinding. Nah, pas gue kayak gitu, udah tuh. Kan barang-barang kita bawa tuh. Barang-barang ini kita bawa. Itu ada KTP-nya. Masih ada KTP. Tapi KTP-nya kayak kebakar gitu. Gue gak usah sebutin namanya ya. Iya. Itu KTP-nya tuh. Fotonya kayaknya nggak ada. Kebakar deh fotonya tuh. Ada KTP, namanya lengkap. Alamatnya lengkap itu. Nah, pada saat taruh tas tuh anak-anak udah ketakutan tuh. Taruh sini. Udah pada ketakutan itu. Nah, udahlah. Akhirnya taruh di satu tenda barang, ya kan, yang kosong gitu kan. Nggak ada dibuat tidur gitu. Taruh situ. Nah, gue tidur tuh sama temen gue tuh. Yang ikut lagi latihan itu. Gue berdua sama dia tidur. Gue tidur aja udah deh. Nah, dia bilang, pas dia nggak bisa tidur tuh temen gue tuh. Pas pagi-paginya dia bilang, gue nggak bisa tidur bang. Kenapa? Kayaknya di depan tenda kita tuh ada yang duduk, bayangan hitam. Gitu, serius lu kata. Iya bang katanya. Oh, tadinya gue nggak inget apa yang terjadi sama gue. Nah terus yang lain tau-tau pada ngobrolin itu tuh. Malam gimana? Gue bilang, apaan sih? Karena gue udah lupa bos. Apaan sih? Itu Red, yang kemarin kita kuburin. Oh, yang kita kuburin. Nah, gue nggak tahu nih sebenarnya. Lu gimana Red? Nggak ada, gue nggak tahu. Gue mikir tuh, apaan ya gue? Gue baru inget gue mimpi bro. Gue dimimpiin tuh ya memang. Di depan tenda gue itu, dia kan, gue mimpi. Itu ada orang telak pinggang. Telak pinggang tuh, melototin gue gini. Gue, pas udah itu, gue bilang, lu siapa? Gue nggak kenal lu. Gue bilang begitu. Dia melotot gue tuh. Dia pakai celana jeans, dia pakai baju kemeja itu, cuma kepalanya mukanya tengkorak. Gue baru inget tuh di situ, oh, jangan itu lagi. Dia kan gitu kan. Iya gue juga nggak tahu lu, gue nggak kenal lu gitu. Jadi gue nggak gubris tuh. Terserah lu kalau marah sama gue. Gue nggak kenal lu kok. Gitu bos. Jadinya tuh. Akhirnya gue bilang mana anak, gue cerita bang, iya gue ketemu. Gue dimimpin. Mungkin lu mau lihat kali kalau gue dimimpin. Kayak gitu. Oh gitu Red. Wah tambah ngeri lagi tuh anak-anak tuh. Udah. Tambah ngeri lagi. Nah akhirnya gue sampai puncak pun gue sempet pas tuh singkat cerita gue turun ya kan, setelah camp di Pangrango gue turun pun gue kemalaman di jalan. Kemalaman di jalan pun anak-anak pada masih ketakutan dan gue pun udah lupa karena kemarinnya kan itu kejadian kan. Gue bilang, gue tanya lagi sama temen gue yang sering belakang sama gue tuh, kenapa sih kan anak-anak masih keingetan Red yang tengkorak itu? Oh serius? Iya juga sih, namanya orang nggak tahu takutnya kan. Gue bilang, terus gimana Kang? Udah tenangin aja, anak-anak aja tenangin deh. Gitu sih sebetulnya. Nah jadi sebenarnya gue pernah kejadian lagi, tapi pembelajaran gue jujur aja dari yang tengkorak, diklat sampai yang gue ketemu tengkorak, yang meninggal itu sebenarnya main di alam tuh nggak main-main bro. Nggak segampang yang lu lihat orang sampai puncak gunung. Akhirnya pas gue turun kan, pas malam tuh anak-anak udah masih ketakutan juga. Akhirnya kita camp tuh karena kemalaman, udah jam 7 atau jam 8, kan idealnya pergerakan tuh sampai jam 4 sore kan. Udah kata gue camp aja di sini, gitu, camp. Ya akhirnya evaluasi, besoknya turun gitu. Nah turun sampai ke Secret, besoknya tuh anak-anak tuh ke rumah yang korban. Soalnya bawa KTP-nya itu? Iya ada KTP, ada alamatnya, dicari sama anak-anak. Dari mana bang kalau Srengseng. Oke, masih Jakarta ya? Iya. Oke. Nah daerah Srengseng Jakarta itu ya. Itu ketemu sih rumahnya, tapi bilangnya itu tuh orangnya masih ada, tapi udah nggak tinggal di situ, kata keluarganya. Terus katanya KTP-nya itu dompetnya pernah hilang, dicorong orang.
Nah kan gue nggak tahu kebenarannya seperti apa. Yang pasti gue cuma ngelaporin, dia orang yang bilang begitu, akhirnya gue bilang ke kecamatan lah gitu. Nah ke kantor kelurahan itu bahwa gue ketemu orang gitu, seandainya nanti orang ini dicari pun hilang, ada di atas sana, itu udah kita makamin gitu sih sebetulnya. Semua itu gue sih ngeliat sebenarnya main-main di alam itu nggak semudah yang kita lihat lah gitu kan ya. Iya betul, nggak semudah yang kita lihat, resikonya besar. Apalagi kan sebenarnya alam itu nggak pernah bersahabat kan gitu kan ya. Gitu dia cuma pada saat dia angin puting beliung, nggak bisa kita kalau kita kenal sahabat, nggak ada gitu. Itu sih sebenarnya. Nah berlanjut cerita ini nih gue nih kan gue tuh 2021 ya, 2001. Tahun berikutnya kan gue 2002 gue mau ngadain diklat lagi dong. Nah itu tuh ini ada cerita juga, kejadian juga. Gue mau survei ke tempat yang sama sebetulnya diklat gue, cuma dengan jalur yang berbeda. Di gunung mana ya bang kalau berarti? Salak. Okay. Gue waktu gue dulu di Salak, di sini Salak juga. Tapi jalur yang berbeda. Gue survei. Gue juga yang survei itu. Pas gue survei, gue memang pada saat survei kan gue bawa anggota muda juga dong. Gue sampai ngajarin. Sorry itu kayaknya sih bukan 2002 deh, 2003 kayaknya sih itu. Sorry gue salah. Karena ada angkatan di bawahnya itu, ada bawahnya yang meninggal itu udah ada gitu, kayak 2003. Nah, akhirnya biasanya gue jalan tuh sama orang konsulp itu gue sambil bilang, lu harus lihat petanya. Gue biasa gitu kan, lu petanya di mana nih, masuk dari mana nih, gue kasih tahu gitu kan. Nah itu masih walaupun masih di penduduk ya, gue masih ini lu biar bisa baca nih di sini nih, gue kasih tahu di sini gitu. Nah pas gue sampai ada tuh warung kopi, gue duduk tuh, gue taruh tas tuh mampir, gue mau ngopi dulu niatnya. Tapi semua orang-orang itu ngeliatin gue tuh. Gue waktu berempat kalau nggak salah, ngeliatin gue, kayak aneh gitu. Gue jadi risih kan, kenapa nih? Gue bilang, ada apa pak? Gitu. Nah gue dibilang, abang temennya yang di atas itu ya? Di atas mana? Ada yang meninggal 2 orang, gitu loh. Ternyata di atas ada yang diklat. Ada yang meninggal. Itu beda organisasi. Beda organisasi. Bukan. Saya bukan nggak kenal saya, beda gitu. Oh gitu. Ada yang meninggal 2 orang kata di atas. Oh gitu, iya. Nah, abang mau lihat sana. Iya, saya mau lihat sana, mau jalur lihat sana gitu. Nah, akhirnya gue, yaudah. Tapi saya lagi mau lihat cari kendaraan gitu kan. Nggak lama itu mobil Kijang super yang zaman dulu tuh lewat tuh. Ternyata seniornya itu panggil, woi lu mau ke atas ya? Iya, yaudah bareng gue aja. Sekalian lu bantuin gue ya evakuasi. Yaudah, ya kan kita mapala pasti begitu, biasa begitu kan dalam. Gue ke atas sama dia tuh, gue bawa keril semuanya. Udah sampai sana, ada 1 orang turun, timnya mereka yang di atas turun ngabarin, bla 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 bla, ngabarin semuanya bahwa seperti apa. Anak-anak masih di atas, si korban gue masih di atas, ya kan, di kelas gue stop dulu kan gitu kan. Udah. Terus gue bilang, kita mau gimana nih? Karena kan pengalaman gue, waktu memang pada saat kita punya problem, ya kan, ada yang paling meninggal, mau nggak mau langsung turun semuanya, kan gitu kan, langsung evakuasi secepat mungkin lah, ya kan. Nah itu gue bilang gimana? Gue kan mau ikutin prosedur dia aja kan. Kalau gue bilang, gue sih udah orang gue pada siap, semua udah siap naik kan. Gue bilang gitu, yaudah kita naik. Lu nggak usah bawa keril deh. Keril gue taruh tuh akhirnya tuh. Di situ ada kayak bangunan di situ kan. Gue taruh di situ. Gue bawa ke pakai depek doang tuh. Pakai depek bawa kopi, makanan kecil doang tuh. Langsung ke tempat itu. Nah yang turun dari sana tuh, yang ngabarin itu, dia nunggu di bawah. Nungguin yang tas gue. Nunggu tas gue tuh. Terus gue udah. Gue naik ke atas, perjalanan, udah malam tuh. Dia cuma 2 orang seniornya. Nah udah gitu ngobrol sampai sana, nggak langsung bawa turun. Gue bilang, gimana nih bang? Kita nunggu pagi aja biar turun. Lah, ya udahlah. Kalau gue biasanya mau nggak mau malam itu gue turunin. Nggak mau tahu gue harus turun, gue harus siapin yang namanya ambulannya, semuanya udah siap lah. Akhirnya, ya udah mau nggak mau si korban itu tidur di tenda. Ya kan,
Mungkin yang lain dia tenda sendiri gitu kan, yang lain gue tenda sendiri tidur. Itu tuh 2 orang bro. Waktu gue di sana pun sebenarnya, iya kita juga ngeri sedap ya di kondisi yang kalau nggak salah itu agak hujan rintik ya, namanya Salah kan pasti hujan terus Salah tuh. Hujan, wah. Gue jujur aja sebenarnya ngelihat agak aneh buat gue sih sebenarnya kalau misalnya kita itu diem di situ sebetulnya. Gue sih gergetan mau langsung turunin lah, udah buak-buak udah turunin. Tapi kondisinya karena itu bukan di pihak gue kan, ada lagi yang lebih kompeten kan di situ. Ada seniornya lah, karena dibilang tunggu pagi gitu kan, lebih safe pagi turun. Ya ulah, gue ikut aja kan karena gue support doang kan, bawain barang, mungkin gue manggul gitu kan, semua gue bawain barang gitu. Nah, udah gitu, gue tanya dia ini kenapa, kok bisa? Ya bilangnya kayak hipotermia begitu. Gue bilang, kok bisa kayak gini nih? Udah gitu Pak, 2 bos bukan 1. 1 aja kita, wah apalagi 2 gitu kan. Wah kata gue, itu sebetulnya. Ya akhirnya pas dievakuasi itu diturunin, ada ada ambulans, terus udah pada rame dia tuh turun dah. Gue sih jujur aja melihat mungkin ada ketidaksiapan ya kan dari beberapa aspek sehingga ini terjadi. Dan kalau gue sih melihat juga pada saat evakuasi pun ini nih nggak cepat gitu kan, nggak secepat mungkin harus ini. Nah sebenarnya dari cerita gue ini nih, dari ada yang di kelas yang meninggal, terus ada lu ketemu orang kesasar, mungkin tuh orang kesasar tengkorak itu ya kan ya, nggak tahu kesasar, nggak tahu dibunuh, tapi nggak mungkin kecil kalau dibunuh, kayak kesasar kayaknya, kesasar, terus ada yang sampai meninggal lagi 2 orang, kayaknya tuh kalau gue nggak salah denger itu kali kedua organisasi itu di kelas meninggal, kali kedua, bukan yang pertama ya, tapi yang udah kedua kalinya. Berarti tahun sebelumnya juga pernah kayak gitu juga? Sebuah ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya ya, gue nggak tahu ya, itu udah pernah. Ini yang jadi poin gue sebenarnya. Yang balik lagi gue katakan bahwa perencanaan dalam lu entah itu untuk melakukan pendakian, apalagi kita itu misalnya bawa orang ya, atau memang mau di klasar, itu sebenarnya nggak bisa dianggap remeh. Kenapa persiapan nggak remeh? Ya tadi, lu perlu fisik, sebenarnya juga lu perlu pengetahuan, lu perlu yang namanya lu juga harus make sure kondisi badan lu seperti apa kalau lu punya sakit. Makanya jangan aneh kalau orang bilang lu bawa obat pribadi, karena yang tahu tuh lu. Itu salah satunya gue bilang. Dan memang juga apalagi kalau misalnya udah lebih mendalam, kalau gue bilang lebih mendalam ya, lu tuh biar bisa mengerti kayak orang yang untuk mendaki gunung itu, lu perlu apa sih yang lu tahu? Bukan cuman lu bisa bawa angkat keril doang loh, bukan. Lu kuat bawa keril bukan. Tapi lu tahu pada saat nanti kondisi lu seperti apa atau temen lu seperti apa. Nah, pas saat gua ambulan datang udah evakuasi tuh, udah tuh pada turun dibawa ke Jakarta dia tuh turun. Nah akhirnya gue kan balik lagi dong, tugas gue adalah survei, buat jalur diklat juga sebetulnya, tapi jalur yang berbeda gitu. Ya setelah itu sih sebenarnya udah diurus sama organisasinya, ya kan, udah turun ke Jakarta. Nah gue tuh langsung lanjutin survei gue naik lagi ke atas dengan jalur yang sama sebetulnya. Jadi gue ibaratnya tuh udah naik nih, turun naik lagi. Sebetulnya tuh yang tempat gue itu sebenarnya ibaratnya tuh dia gue sebelah sini, dia tuh sebelah sini. Kalau lu mau tahu itu jalur tembusan, orang pasti tahu. Kalau gue sebut itu Sukhoi, itu jalur tembusan. Terus itu ada menara, karena kayak nggak tahu udah masih ada apa enggak. Waktu itu rubuh, kesananya tuh Sukhoi jatuh. Itu tuh beda punggungan doang ya? Sebenarnya satu punggungan. Kalau teman-teman sama gue diklat beda punggungan. Oke. Beda punggungan begini, dia lebih tinggi gini, gitu. Sebetulnya akhirnya gue naik lagi. Setelah gue udah bantu semuanya, gue juga sebenarnya juga secara logistik juga sebenarnya akhirnya yang di bawah itu waktu itu
nggak ada logistik sebetulnya. Yang waktu gue baru datang nih, dia nyampein bawa barang tuh, dia udah nggak ada logistik. Ya otomatis pakai logistik yang gue ada di situ. Jadi beberapa kejadian itu, ya kan, memang kadang-kadang kan kita tidak mengendaki ya, harapannya tuh semua jadi baik-baik aja, semua juga terkendali gitu, tidak ada apa-apa. Nah memang waktu ada juga cerita yang mengatakan bahwa kan ada nih yang meninggal waktu gue di klaster itu. Di klaster itu ada mapala lain nih. Dia diklat juga di tempat yang sama tempat gue. Dia sempat kerasukan. Pas kerasukan, dia bilang nyebutin temennya. Dia bilang, oh gue dari sini. Lu salamin ya, gue sama dia. Disebutin tuh nama temennya tuh. Temen deketnya, emang gue tau dia temen deketnya. Disebutin. Jadi kita juga pada kaget loh. Masuk ke kayak ada yang disampaikan lah gitu kan ya. Salamin ya sama dia. Oh udah akhirnya gua taunya tuh nggak lama karena mapala yang diklat itu sebenarnya yang bentuk mapala gua juga sebetulnya. Itu akhirnya dia ke tempat gua ngasih tahu. Bang gini bang. Wah kita juga sempat kaget. Tuh. Nah kalau nggak salah tuh langsung kita bikin pusaranya di atas. Sehingga ada juga kemarin gue dengar cerita juga pas pusara itu tuh ada yang orang di Sukamantri, orang ngeliat orang jogging ke atas, diikutin tuh. Kok ada orang jogging katanya ke atas, larinya ke situ. Terakhir di situ tuh pusara itu katanya. Wah lu anak sini gitu. Yang mana gue lihat tuh pusara itu katanya gitu sih. Wah kata gue, wih itu sih sebetulnya. Gue sih agak gila sampai segitunya ya, gitu kan sampai segitunya tuh. Gitu sih sebetulnya pas gue lihat kok banyak kejadian juga yang ngebawa dia sih. Itu yang jadi yang gue jadi ibaratnya gue jadi inget dia juga sih, juga pembelajaran waktu dia sama gue gitu. Itu juga sih gue sih. Diminum dulu gitu. Bang Coret silakan kopinya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Coret nih saat masa-masa perkuliahan dan mengikuti sebuah organisasi pencinta alam. Nah, kalau kampus tuh Mapala gitu, mahasiswa pencinta alam. Itu termasuk salah satu kalau kuliah itu apa tuh UKM favorit juga tuh. Mungkin kalau apalagi kalau sekarang ya berkembang medsos gitu kan, kayaknya nyari calon anggota tuh gampang gitu. Nyari doang tapi pasti ke filter gitu kan ya. Seringnya berjalan waktu mungkin teman-teman semua yang nonton juga yang mengikuti sebuah organisasi pecinta alam manapun gitu kan pasti mengalami fase itu tuh gitu. Oke, gini Bang, yang gue pengen tahu dulu gini, kan banyak asumsi yang bilang katanya kalau masuk Mapala ada sebuah kekerasan dan katanya ya menurut pengakuan yang nggak ikut sebuah organisasi. Katanya Mapala ini yang tadi ada tindak kekerasan dan lain sebagainya. Tapi menurut Bang Coret sendiri yang mengalami di organisasi Bang Coret sendiri gitu kan, supaya kita bisa luruskan opini yang gelinding itu, apa sebenarnya terjadi? Bener gak apa kata orang ini mah? Kalau gue bilang nggak pas, bukan kekerasan sebenarnya. Yang namanya sebetulnya kan lu masuk kan disebutnya di Klatsar ya. Pendidikan latihan dasar. Nah pendidikan nih, pendidikan ini yang lu diajarin nih sebenarnya dan dilatih untuk menjadi dasarnya lu. Contoh nih ya, pada saat mental lu digembleng dengan kondisi paling sesulit apapun lu di gunung, ibaratnya, lu udah siap nih pada saat lu menghadapi hal yang apapun yang lebih hal yang keras lah dalam kehidupan misalnya atau apa, lu udah siap. Jadi yang bikin keras itu adalah sebenarnya bukan kekerasan yang fisik bukan, tapi justru mental lu tuh udah dibentuk untuk dilatih, dididik. Oh lu udah kuat. Keras itu adalah kuat. Sebetulnya kalau gue sih mikirnya gitu ya. Dibikin kuat. Dilurusin tuh bukan kekerasan fisik tapi kekerasan dalam untuk memproses. Mental lu betul. Kekerasan dalam kekerasan keras untuk mendidiknya gitu kan, bukan kekerasan. Mental lu menjadi kuat lah ibaratnya begitu kalau gue sih mikir gitu. Gue yakin banget sih siap Mapala tuh punya SOP-nya masing-masing. Betul, pasti sama tuh Mapala A B C D E, SOP-nya begini.
begini gitu kan. Misalkan ada yang meninggal pun kadang media ngegoreng tuh. Iya, betul, Ya, betul, gitu ya. betul, kita, betul. Kita jangan 100% percaya dengan Iya, media gitu betul, kan ya. betul. Ada yang bilang mapalah meninggal karena begini sama seniornya, Iya, betul. digoreng tuh, Iya, gitu betul, kan. betul. Ketika kita pasti kan saudara lah kita pasti Iya, mapala betul. gitu, Iya, pasti betul, punya betul. link-link. Iya. Benar gak sih yang di Iya. berita ini? Betul. Untuk naikin rating mungkin Iya, medianya iya, betul, gitu betul, kan. betul. Jadi itu ya teman-teman semua. Gue yakin sih ketika teman-teman semua masuk mapala dan sebagainya nggak seserem apa yang dilihat media lah gitu kan ya. Oke. Nah terus kemudian nih Bang, ada yang meninggal saat pendidikan dasar organisasi Abang nih ya. Dan ternyata kan emang pure daripada kesehatan fisik calon anggota itu sendiri yang tadi nggak jujur gitu kan ya. Kadang gini juga sih, ketika mungkin dia ambisi kuat walaupun gue punya penyakit tapi gue pengen jadi calon anggota, ya kan? Terus betul, dia punya punya. riwayat Iya. penyakit yang Iya. seharusnya jangan pergekatan di gini loh, Iya, gitu. iya. Tapi dia berambisi gitu kan, gue harus bisa nih. Iya. Tautunya, Gitu. ya kan? Itu fungsi daripada medical check up dan sebagainya. Makanya Iya. kan yang tadi Bang Coret ceritain tuh ada tahap-tahapan dan itu untuk memperketat supaya Betul. ini lagi dalam proses pendidikan dasar Iya, itu ya Bang ya? betul, Gitu betul. Ya. Oke. Nah, terus Bang, ini menarik juga nih ya masalah tengkorak nih. Iya. Kalau sekarang kan kasus penemuan tulang tengkorak itu mencuat ketika ada media sosial. Iya, ya kan? betul. Ada misalnya Gunung Slamet dan gunung lain-lainnya Iya, gitu kan. Nah, pada tahun 2003 berarti kan Betul. tadi ya, 2003. Itu 2001, sorry. Oh sorry, 2001 Iya. gitu kan. Yang penemuan tengkorak ya? Iya. Oke, 2001. Pas PM. Ada yang nemuin tengkorak, yaitu organisasi Bang Coret gitu kan. Kalau dilihat dari kasat mata Bang, ya kan, apakah ini pendaki? Satu, apakah ini warga lokal? Atau memang apakah ini cuma pengunjung biasa? Kita lihat dari secara fisik ketika ngelihat langsung, nih apa ya? Gitu, belum validasi ini gitu. Kalau gue lihat itu pendaki. Oke. Malah feeling gue itu pendaki yang kesasar ya. Karena dari bukan warga lokal, udah pasti bukan warga lokal karena dari pakaiannya, ya kan. Dia itu bukan pakaian warga lokal. Tadi pakai kemeja rifstock gitu. Iya gitu. Terus kedua juga dari dia area yang gue lewatin, ini bukan area orang yang biasa lewat. Atau mungkin dekat area wisata Oh mungkin? enggak. Oh enggak. Jauh. Makanya pas tempat latihan ini nih jauh dari mana-mana. Gitu yang nggak mungkin orang biasa tuh lewatin. Oke, dari situ udah ketahuan. Udah tahu tuh ya, udah tahu. Jadi asumsi gue nih, ini orang kesasar, ya kan entah itu kehabisan makanan, entah itu dehidrasi atau apapun, akhirnya dinyatakan hilang. Oke, misalkan pendaki yang nggak nyasar, nggak mungkin ya. Pasti Kalau gue pendaki sih yang mikirnya nyasar nggak ya. mungkin, Iya, karena iya. areanya jauh banget deh. Iya, pasti di area tertentu aja kalau naik gunung Iya, gitu kan. iya, Kalau betul. Putri ya udah kayak gitu, Iya, trek-nya Putri, gitu. iya kan. gitu. Nggak mungkin nembus ke Salabitana sendirian. Iya, gitu nggak kan. mungkin. Nah, Iya. di selain tadi KTP, baju dan sebagainya, ada tas ransel ya nggak Bang? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Pasti bisa kita asumsikan gitu kan ya, dia nyasar, terpisah rombongan, Iya. nggak bawa apa-apaan, makanya disitulah. Gue sih melihat mungkin dia itu kalau gue sih melihat nih mungkin tasnya nggak ada ya, sepatunya juga nggak ada kan. Gue berpikirnya gini, dia tuh udah yang namanya orang panik ya, mungkin daripada dia bawa beban, udah nggak bawa dilepas, makanan kan, iya. dilepas lah sama dia. Gue nggak tahu di mana kan gitu Iya. kan. Terus juga dia mungkin juga sepatunya udah jebol, dimana dibuka daripada dia susah. Atau Kan mungkin gitu dia kan. ngasih jejak juga. Iya gitu. kan ya. Itu sih gue mikirnya gitu sih ngeliatnya. oke. Makanya jadi make sense gue tuh seperti itu. Iya. Nah terus kan KTP yang kondisinya terbakar, Iya. gitu kan. Misalkan kita asumsikan si pendaki A ini yang jadi udah meninggal itu, yang jadi tengkorak itu, dengan melihat kondisi KTP terbakar, misalkan dia terbakar, misalkan ya, pasti kan baju ikut kebakar. Nah, ini yang menarik nih yang Iya kan? lupa gue ceritain tadi. Heeh. Pada saat kita ke rumah keluarganya ya, atau ke keluarganya sana, ada kalau nggak salah tuh Ustadz bilang gitu, ini kebakarnya karena panas tubuh. Katanya ya, gue nggak tahu ya bener apa Apalagi enggak ya. KTP zaman dulu tuh. Yang iya, Ini yang masih sekarang iya. masih kertas Iya, tuh. masih kertas. Itu katanya gitu. Jadi panasnya itu bukan kebakar yang gimana ya. Jadi panas tubuh itu bisa namanya tuh kayak barang kebakar, kata dia sih. Gua nggak tahu ya. Oke. Tapi
bisa jadi kali kan kadang kalau nggak usah jauh-jauh kita nggak makan aja kadang perut bisa panas kan gitu. Itu sih kalau gitu. Gue sih mikir gitu, dia bilang begitulah. Kenapa peran sinar matahari atau dan sebagainya? Iya, gue nggak tahu ya. Berarti intinya memang nggak terbakar. Gue dapat infonya sih begitu. Iya, ya. Kita jangan asumsikan KTP yang sekarang ya beda ya. Beda, bukan KTP yang lama. Kertas gitu. Iya, masih kertas kan dilaminating. Betul. Gitu. Dan laminatingnya tipis. Iya, gitu betul. Kan, ya. Oke. Nah, terus kemudian beralih ke kasus yang dimana ada dua anggota lah ya, dua anggota di salah satu organisasi yang meninggal saat proses pendidikan nih Bang. Ternyata kan setelah ditanya-tanya dia itu dua anggota meninggal itu gara-gara hipotermia. Dan ternyata sebelum kejadian itu dulunya juga pernah ngalamin kejadian yang sama. Iya, meninggal ya. Hipotermia. Gue kurang tahu yang dulu sih. Tapi pernah kejadian juga sih. Pernah meninggal kejadian gitu. Juga. Oke. Bisa jadi sih kalau di gunung sih kayak gitu juga kali ya. Pasti hipotermia gitu kan ya. Ya ini hipotermia ancaman yang sangat luar biasa untuk para pendaki yang nggak ada persiapan nih Bang. Kalau gue cerita tentang hipotermia mungkin panjang juga ya. Tapi kalau gue sedikit bilang gampangnya gue bicara, menurut gue nih ya, gue nggak tahu orang yang mungkin lebih tahu dari gue ya. Tapi gue yang gue tahu adalah bukan cuma dipeluk kalau orang kena hipotermia tuh. Yang gue lakukan adalah pada saat hipotermia itu suhu tubuh tidak normal. Suhu tubuh tidak normal biasanya ciri-cirinya adalah mata celong, bibir pecah-pecah, kulit kering. Kan gitu. Yang harus dilakukan pertama adalah kalau gua nih, lu harus dia suruh tiduran, lepas semua ikatan yang ada di badan dia, misalnya gesper, sepatu dibuka, ya kan, baju kancingnya dibuka, semuanya, lu tutup dia pakai sleeping bag. Yang gue lihat kan orang, kedinginan dipeluk kan gitu ya. Kalau gue sih sebenarnya gue nggak bisa menyalahkan, mungkin lu dapat pembelajaran seperti itu, ya kan? Kalau gue pembelajaran akhirnya pas gue dalemin, gue pembelajaran seperti itu. Lu tutup pakai sleeping bag biar hangat. Mungkin bisa sama, biar temen hangat gitu kan ya. Tapi lebih hangat pakai sleeping bag. Mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin kesamaannya kayak gitu ya. Sleeping bag dan satu yang jangan pernah lu lupa. Orang hipotermia itu nggak pernah memakan. Dan dia harus makan yang banyak. Pada saat lu kasih makan banyak nih, dia bilang pasti apa? Kenyang. Pokoknya lu harus kasih makan yang banyak. Sampai nih kelihatan tuh kulitnya udah nggak kering, bibirnya udah nggak kelihatan pecah-pecah, matanya udah nggak celong, kelihatan normal ya. Itu udah bisa ngeliat lu suhu tubuh dia udah mulai normal. Baru lu bilang iya, oke. Makan tuh selingin ya teh manis anget, itu udah pastilah gitu kan. Teh manis anget, kalau misalnya takut keracunan lu kasih nori kan gitu kan. Itu yang gue lakukan sebelumnya. Pas dia gue liat normal nih, udah baru tuh gue lepas tuh semuanya tuh. Pakai, pasti kondisinya lemes. Kalau udah lemes, lu rest dia tuh. Lu rest, istirahat, orang itu kan, kalau misalnya dalam perjalanan, ya lu nge-camp. Udah, itu sih kalau dari gue ya, yang gue tahu sih kayak gitu. Bukan cuma dipeluk. Kekuatan fisik itu kita sendiri yang tahu gitu kan. Jangan pernah gengsi kalau naik gunung. Iya, betul. Terus juga tadi itu sepakat juga sih, perut jangan sampai lapar kalau naik gunung. Gitu. Kadang kita kayak kenyang tapi wayai makan harus gitu makan kan. betul. Makanya siang ngeres, makanya kan terus kemudian batas maksimal yang dianjurkan tuh sore waktu kita udah buka tenda gitu kan nih. Ada juga yang bilang naik gunung enaknya malam atas dasar mana gitu kan, tapi ya kadang sulit juga untuk kita adu argumen, yang penting lo sampai dah gitu kan. Betul. Dalam SOP kita pokoknya jam 4 itu usahakan stop gitu kan di tenda. Jadi malam tuh deh nyantai tidur gitu kan. Itu istirahat tuh penting banget tuh teman-teman semua gitu kan. Dan jangan lupa persiapan juga Bang yang tadi Abang bilang tuh. Untuk teman-teman semua yang nggak mengikuti sebuah organisasi gampang kok cari informasi gitu kan ya. Betul. Temennya mungkin ada di organisasi salah satu yang lainnya. Terus kemudian sekarang internet, media sosial, banyak talk show, ya kan. Banyak acara event-event tentang masalah pendakian gunung. Nah di situ tuh kesempatan kalian untuk belajar dan menggali pengetahuan gitu Bang. Betul. Oke, Bang, sebelum ditutup di Bang videonya Bang, mungkin kan teman-teman yang nonton juga banyak yang naik gunung nih Bang. Kasih pesan lu Bang ke teman-teman semua nih Bang. Pertama, alam itu nggak pernah bersahabat. Ya kan yang pernah gue bilang tadi, artinya nggak bersahabat itu ya pada saat dia gempa, angin puting beliung, angin puting hujan. Itu ya nggak peduli lu pendaki yang baik atau siapa, itu pertama. Kedua,
lu harus siapin fisik, mental lu, ya kan, pada saat lu ke alam bebas. Itu pesan gue yang kedua. Ketiga, kalau emang lu belum pernah, lu bertanya sama yang orang udah pengalaman deh, yang udah pernah naik gunung, ibaratnya asam garamnya banyak banget lah gitu. Jujur, lu jangan pernah berhenti belajar gitu. Gue secara pribadi pun gue masih bertanya tentang bagaimana baiknya seperti naik gunung gitu kan. Itu harus lu tanamkan dalam diri lu. Nah, yang keempat, tolong lu jangan kotorin gunung. Lu mau makan enak, lu bawa biskuit yang enak, coklat yang enak, sampahnya bawa lagi. Karena gunung itu bisa kotor karena ada yang bawa sampah dari bawah. Itu yang pesan gue yang terakhir tuh, lu jangan pernah kotorin gunung, ya kan? Kalau bisa, lu bikin asri gunung lah. Gitu sebenarnya kalau gue sih. Gitu aja sih buat teman-teman. Yang simple itu yang tadi di pernyataan terakhir tuh, masalah sampah gitu Bang ya. Kadang gue kalau naik gunung tuh mata jelalatan untuk nyari sampah. Iya, betul. Sampahnya itu dalam artian, wah ini sampah lama nih. Pas itu gue kalau nggak salah di Gunung Slamet deh kalau nggak salah, nemu salah satu bungkus yang pas itu gue masih SD dan itu masih ada. Akhirnya gue pungut, ya kan? Oh berarti berapa puluh tahun nih terurai sampah plastik gitu kan ya. Intinya itu deh. Selain itu ya tadi persiapan dan kesiapan, pengetahuan, ilmu. Nggak cuma kalian punya uang, kalian punya alat, ikut open trip jalan gitu. Nggak gitu juga sih gitu. Supaya jadilah pendaki yang cerdas dan berpengetahuan gitu Bang. Oke, ya wis. Gue rasa cukup ya teman-teman semua nih kisahnya dari Bang Coret nih gitu kan. Sungguh sangat luar biasa. Kita doakan semoga Bang Coret sehat selalu Bang ya. Sama-sama kita saling mendoakan. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki Bang. Sama-sama. Salam untuk keluarga di rumah nih Bang. Iya, makasih. Sama-sama. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Coret ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki gunung ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Coret, thank you banget Bang. Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.